kita berjumpa kembali di perbincangan Rumah UMKM. Saya Aldi Susanto bersama Lucy hadir menyapa Anda untuk perbincangan 1 kali 60 menit ya, Lus? Betul, sampai jam 4 sore nanti. Sampai jam 4 sore dan hari ini menyenangkan kita bertemu dengan teman lamanya Lucy ya. Kakak kelas ya, adik kelas, kakak kelas. Mantan adik kelas. Mantan adik kelas. Oh, ada mantannya juga di kelas ya. Oke, beliau ini Direktur Utama PT Sier, Didi Prasetyono. Kita panggil Mas Didi aja supaya lebih familiar, lebih awet muda begitu ya. Lebih egaliter. Lebih egaliter. Mas Didi sehat? Alhamdulillah Mas Aldi sehat. Apa ya? kabar? Alhamdulillah baik. Malusi apa kabar? Alhamdulillah. Itu stikernya masih ada loh ya di situ ya. Di mobilnya Dani masih ada. Enggak, di ruangan rekamanku masih ada ya. Luar biasa. Anggota DPD. Berapa itu? 2009 Mas. 2009 ya. Saya banyak dibantu radio terutama Mercury terhadap waktu itu exercise pasca saya menjadi komisioner di KPU. Ya dulu dan sekarang berlabuhnya di PT Sier ya. Sudah berapa lama? Di korporasi ini 7 tahun di PT Sier, jadi sejak 2016 ya. Dunia baru seperti latar belakang keilmuan saya di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, jadi sebenarnya kembali ke rute yang seharusnya. Rute yang dicita-citakan orang tua. Oh. Ya. Dan hari ini kita berbincang dengan beliau dalam kapasitas untuk Rumah UMKM ya. Artinya kita akan ingin menggambarkan hal-hal baik terkait dengan bagaimana kepedulian ya. Betul, tapi sebelum kita ngomong tentang UMKM, mungkin beberapa dari sahabat Mercury pengen tahu sejauh apa sih sekarang PT Sier, kan beberapa hanya tahu kalau itu adalah kompleks tempat perindustrian gitu ya. Tiba-tiba ada hotelnya sekarang, ada SPBU dan lain-lain tuh. Itu gimana tuh Mas Didi ceritanya? Jadi Mbak Lucy, tahun depan kita 50 tahun. Jadi 50 tahun di kawasan Rungkut dan kemudian pengembangan ke Berbe, kemudian di tahun 90-an Berbe itu masih Sier ya Mas ya? Masih Sier, masih kita kelola Sier. Kemudian lagi kita di tahun 90-an melakukan pengembangan di Rembang Pasuruan. Ya. Jadi kalau ke arah Banyuwangi, di sebelah kiri ada pabrik di Rembang Pasuruan, itu juga kita kelola, cuma namanya Pier karena lokasinya di Pasuruan. Jadi Pier itu boleh dibilang anak perusahaan begitu? Enggak juga ya? Enggak, jadi entitas bisnis kita. Cuma namanya rebranding saja. Jadi kayak punya teh manis dan teh lemon gitu misalnya. Sama-sama warungnya Bulusi. Jadi kita mengelola hampir 1.000 hektar Mas Aldi. Jadi 1.000 hektar 980 sekian, dan kemudian potensi juga akan kita punya pengembangan di kawasan industri Ngawi. 255 hektar. Mudah-mudahan di tahun ini bisa settle segera agar pertumbuhan kawasan industri. Jadi kawasan industri itu penyedia lahan untuk investasi. Jadi investornya ada banyak, banyak investor internasional juga di investasi di kawasan industri, dan disitulah kemudian value creation-nya. Tenaga kerja direkrut, investasi masuk, pertumbuhan bisnis dan sebagainya gitu Mas Aldi. Perputaran uang makin gede di situ. Kalau Sier arealnya seberapa luas, Mas? Nah, Sier ini yang tadi saya bilang, jadi kita ngelola total di 3 kawasan itu, di Rungkut Surabaya, di Berbek Sidoarjo, sama di Rembang Pasuruan itu sekitar hampir 1.000 hektar Mas. Oh, 1.000 itu total ya? Total ya. Terus kemudian kita kalau dapat Ngawi nanti kita tambah 255 lah kita. Jadi 1.255 hektar. 1.255 hektar, ya. Dan jumlah perusahaannya kalau di Sier? Kalau Sier dan Pier kira-kira 500 perusahaan, jadi mulai size yang agak gede seperti Unilever, Sampurna, PT Smart, sampai yang size menengah dan kecil juga ada di sana. Nah, itu kemudian yang ditanyakan Lucy tadi menarik juga. Sekarang ada hotelnya, ada pengembangan. Apakah memang karena kelebihan lahan atau lahannya, atau mungkin memang ada pemikiran-pemikiran yang lain kalau boleh tahu? Jadi investor kita dapat mengembangkan usaha menurut yang mereka anggap menguntungkan. Jadi
kita ini mirip seperti mungkin bisnisnya properti seperti Citraland, seperti Pakuwon ya. Jadi cuman yang berumah di share bukan rumah pribadi tetapi pabrik dan perusahaan. Jadi kira-kira konsepnya sama. Kita juragan tanah gitu kan. Kita juga menyewakan gudang, menyewakan pabrik. Kita punya bangunan gudang dan bangunan pabrik yang disewakan. Kita juga punya bangunan kantor. Nah, investor yang beli tanah atau menempati lahan share itu mengembangkan bisnis sesuai yang mereka inginkan. Nah, salah satunya misalnya kemudian manufaktur dan sebagainya, sampai ada rumah sakit juga, ada hotel yang di sebelah di Rungkut itu. Oke, oh jadi itu memang apa namanya modelnya sewa lahan ya? Ya, Bukan dibawa langsung. jadi kalau Mas ngomong Didi, ya? status tanah, dia HPL-nya, hak pengelolaan lahannya ada di share. Tapi perusahaan yang masuk di kawasan mendapatkan HGB di atas HPL. Hak guna bangunan di atas HPL selama 30 tahun 30 dan tahun. bisa diperpanjang terus-menerus. Termasuk rumah sakit itu ya, Royal, Royal itu ya? itu. Rumah sakit. Oke. Tapi milik swasta. Jadi mirip sekali lagi mirip sama perusahaan-perusahaan properti lainnya, tapi bedanya di certain times 30 tahun misalnya harus diperpanjangan lagi karena tanahnya jenisnya HPL, hak penggunaan lahan, yang misalnya ini dapat digunakan untuk, sebenarnya dia tinggal perpanjangan saja. Oke. Kalau yang fasum beda ya. Kalau yang fasum dibawa ke pengelolaan langsung share ya, kayak lapangan bola, kemudian Kayak masjid gitu ya. Itu bagian Oke, dari komitmen kita untuk tetap green belt-nya terjaga. Dan green belt-nya di kita 60-40, jadi 40 kawasan hijau, termasuk diantaranya lapangan olahraga. Kami punya sepak bola lapangan besar, kami punya futsal, basket 3-on-3, basket full court, tenis, badminton, lapangan voli, bagian dari servis kepada tenan terhadap, dan juga umum boleh pakai Mas Aldi, Mbak Lucy. Jadi kalau mau main badminton, mau main tenis itu juga bisa pakai aplikasi. Kita sudah pemesanannya lewat online, jadi download di aplikasi Android, Share Sport Arena. Jadi jam berapa mau booking, tinggal bayarnya pakai aplikasi, iya gitu. Jadi ya ikut-ikut kemajuan teknologi dikit-dikit. Oke. Ngomong-ngomong nih, semua pada beralih ke teknologi ya. Itu sebenarnya berawal dari ketika kita pandemi kemarin. Betul. Boleh nanya nggak sih ketika pandemi itu cerita share kayak gimana? Ya, semua terpukul oleh pandemi, tetapi tidak semua industri, Mbak Lucy. Jadi ada beberapa industri yang justru tumbuh. Industri retail itu di kita tumbuh. Indofood misalnya itu mengalami pertumbuhan penjualan, rokok mengalami pertumbuhan penjualan, industri berbasis farmasi itu mengalami peningkatan penjualan. Jadi pandemi membawa, dalam konteks manufaktur ya, membawa berkah bagi beberapa perusahaan. Meskipun mayoritas terpukul ya, tetapi beberapa itu malah justru mengalami peningkatan, dan begitu pandemi usai, wah penjualan kami menurun kembali ke sebelum pandemi. Gitu. Jadi mungkin rokok contohnya paling nyata, stres di rumah aja rokokan. Nah, Betul. kopi misalnya, Indomie makan itu meningkat. Ya. Oke. Jadi share sendiri terpukul, kami sebagai pengelola, kami logistik hambatan logistik yang terjadi membuat penurunan, tetapi masih bisa buku laba. Jadi kami secara portfolio masih sebagai perusahaan yang mendapatkan laba di saat pandemi. Jadi alhamdulillah kita bisa survive, dan relatif untuk level karyawan kita zero meninggal. Jadi ada yang masuk rumah sakit tapi kita mampu. Tapi yang direksi sama komisaris justru ada yang meninggal. Ya, kita sedihnya di sana. Artinya sekarang sudah normal ya situasinya? Ya, normal baru orang sebut ya. Jadi sudah kebiasaan bekerja dari rumah, itu sudah melekat. Kemudian savvy sama teknologi, akrab sama teknologi, mau meeting Zoom, mau orang tinggal buka, e-office, tanda tangan digital, itu semua bisa, sudah sangat pandemi akrab membuat lah. percepatan terhadap adaptasi teknologi Perilaku digital, baru gitu. termasuk jual beli online. Nah, dalam kehadiran di sini adalah salah satunya adalah bagaimana sih sebenarnya impact pandemi terhadap cara baru retail. Menurut saya itu bisa kita diskusikan. Ya, oke. Ya, Liz silakan. Ada yang mau dikepo-kepoin lagi, mumpung ketemu loh. Iya, Mas Didi, kalau seperti
tema kita hari ini, dukungan PT Siar untuk UMKM. Kita boleh nanya nggak nih, sejauh mana, ya kita tahu lah UMKM itu termasuk yang kemarin terpukul banget gitu ya, pada saat pandemi. Nah, dukungan atau support PT Siar untuk UMKM nih di sisi Ya, mana jadi Mas? saya menceritakan global dulu. Kewajiban bagi seluruh BUMN, seluruh, tidak ada pengecualian untuk mempraktekkan apa yang dinamakan TJSL, ya, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Oke. Di dalam TJSL dulu namanya CSR. Mungkin kalau teman-teman Oh, swasta ya. kenal CSR. Kalau di BUMN rebranding namanya sekarang TJSL. Jadi ada TJSL. kewajiban kita untuk mengalokasikan certain amount of profit untuk ngurusi UMKM dan lain-lain ya, dan Siap. berbagai. Nah, cantolannya adalah pembangunan berkelanjutan. Ada 17 aspek di sana dan salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang pemerataan. Ya. Nah, kita bagi beberapa alokasi dananya itu untuk namanya pendanaan UMK TJSL. Jadi pendanaan usaha mikro dan kecil atau disingkat PUMK itu ada di semua BUMN. Bisa diakses bagaimana caranya? Jadi ruang aksesibilitasnya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh UMKM tersebut untuk bisa mengakses pendanaan UMK tersebut. Ya. Nah, akses pendanaan UMK tersebut misalnya syarat-syaratnya usaha mikro yang belum memiliki akses perbankan. Jadi dia nggak boleh usaha mikro yang sudah pernah mendapatkan akses dari perbankan dibantu dari alokasi kita. Oh. Jadi justru yang belum I see. tersentuh. Jadi mungkin Iya, iya, konteksnya iya. seperti pemerataan ya. Hmm. Kemudian biasanya sejalan di bidang bisnis perusahaan. Dari konteks kita sebenarnya sangat luas karena berbagai misalnya usaha percetakan kaos, usaha batik itu bisa masuk ke sana. Kemudian berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan. Jadi bukan merupakan cangkang perusahaan-perusahaan lain misalnya ya di handle yang bersangkutan gitu kira-kira. Kemudian badan usahanya boleh perorangan, boleh badan usaha. Yang penting dalam proses ini termasuk usaha mikro dan koperasi. Kemudian yang terakhir tentunya punya potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan. Jadi secara bisnis dia punya masa depan. Kita harus berkaca bahwa misalnya ini ngomong sekoci kapal yang sedang tenggelam. Sekoci itu kan kita hanya mampu menyelamatkan 10 orang misalnya. Ada 3.000 yang mau tenggelam. Yang diprioritaskan yang mana? Nah, tadi itu perusahaan punya kriteria-kriteria sendiri. Berharap kita semuanya gotong royong. Jadi ini nyelamatin 10, ini nyelamatin 10, ini nyelamatin 15. Jadi size-nya kita dalam proses penyaluran kemarin bisa sampai 250 juta permodalan yang bergulir ya dengan bunga yang sangat rendah, dan saat ini kita bekerja sama dengan BRI untuk memastikan bahwa UMK tersebut juga belajar cara keuangan sederhana. Dilatih juga gimana sih persediaan, gimana sih cash flow, nangani Cost control. cost controlnya, gimana bedain antara keuangan pribadi sama keuangan usaha. Jangan kemudian dikasih modal beli sepeda motor untuk anak sekolah, nggak ada urusannya sama modal kerja. Jadi hal-hal itu yang kemudian kita edukasi. Jadi bukan cuman nih kita kasih modal, nanti kemudian terakhirnya macet. Karena apa? Nggak ada pembinaan terhadap yang bersangkutan. Jadi tapi disadari bahwa kemampuan pembinaan kita terbatas yang dalam posisi ini yang tadi disebut itu. Jadi prioritas tahun ini misalnya kita sudah sekarang di bulan September ini, Agustus September sudah membahas 2024 kita mau ngapain. Industri apa yang mau kita sentuh. Yang kemarin sudah kita gantian misalnya. Cookies misalnya. Oke, kita kemarin 2003 temanya cookies sehat. Maka cookies yang kemudian punya bahan yang menyehatkan untuk diet, kalorinya rendah misalnya. Jadi tidak spesifik sekedar cookies saja, tapi kita dalami, dia punya value untuk marketingnya biar dapat. Nah, kita ajak dia pameran, kita kasih misalnya kalau kita lagi pameran dapat promosi misalnya, kita lagi promosi pameran misalnya kayak Jatim Expo atau Surabaya Great Expo. Kita pilih beberapa yang potensial untuk dipamerkan. Jadi upscalingnya ketemu sama dapat feedback Bayar-bayar sama gitu ya. betul. Yang penting perbaikan terhadap
penjualan, dan efisiensi biaya. Sentuhnya cuma 2. Semua usaha sentuhannya cuma 2. Bagaimana dia meningkatkan penjualan dengan sentuhan-sentuhan marketing, dan efisiensi biaya dengan misalnya sourcing bahan baku, efisiensi produksi, efisiensi distribusi. Jadi ini yang kita sentuh supaya benar-benar yang kita bina dapat naik kelas dikit gitu loh, kira-kira gitu. Itu harus ring 1 dari Siar nggak lokasinya? Lokasinya enggak. Jadi gini, semua bisa punya kesempatan sejauh kita asesmen yang tadi saya sebutkan beberapa syarat itu. Dan kalau misalnya syaratnya tidak memenuhi, jangan khawatir, bisa di asesmen dan bisa kok dibantu syaratnya. Misalnya Menambah kelengkapan gitu? ya mungkin kurang syaratnya, misalnya A B C D E, dia punya A B C D, E-nya mungkin kurang sentuhan dikit agar ada E misalnya. Ya sudah, laporan keuangan sederhana, diajari cara bikin laporan keuangan sederhana. Misalnya akte usaha misalnya nggak ada, misalnya mungkin bisa dibantu untuk pengurusannya begitu ya. Yang problem kita sebenarnya adalah kapasitas yang tadi saya sebut, kemampuan perusahaan dalam mengakomodasi. Ada begitu banyak ribuan UMKM yang kemudian sortingnya juga sebenarnya harus gotong royong dengan semuanya untuk memastikan bahwa ini beneran yang mau berniat usaha, bukan coba-coba, bukan yang ya mungkin. Ada syarat minimal berapa tahun sudah beroperasi begitu? Sejauh yang saya tahu tidak ada, tapi kalau misalnya baru saja berdiri, mestinya dia akan kalah pembobotan nilai dengan yang sudah lama. Jadi mungkin urusan bobot saja. Tapi sebagai peserta untuk diseleksi itu bisa dari berbagai usaha. Toh pandemi kemarin banyak yang baru mulai juga, frozen food dan sebagainya, itu kan baru mulai setelah dia kena pukul gitu kan. Berhenti jadi petugas hotel misalnya, manajer hotel atau pekerja hotel, pindah ke UMKM. Jualan UMKM. Ya. Gitu. Mas Didi, itu setiap tahun jumlahnya sama ya? Artinya jumlah anggarannya selalu meningkat. Kuotanya kita tentukan menurut prioritas. Sebenarnya selalu naik kalau dari ngomong jumlah yang kita bina. Selalu naik, kita berusaha agar selalu bertambah. Yang kita hadapi sekarang adalah memang kebiasaan untuk modal kerja dipisah dengan modal pribadi itu masih belum. That's why macetnya masih tinggi. Jadi tingkat pengembalian modal bergulir yang macet itu lumayan tinggi. Yang kita agak ini gimana ya supaya dia bisa paham bahwa dananya bergulir itu untuk yang lain. Jadi setelah dia bisa survive dengan modal kerja, dilepas ya, pindah yang lain. Jadi duitnya tuh semakin banyak sebenarnya secara teori kalau tidak ada yang macet. Oleh karena itu kita assessment perlu adalah bisnisnya jangan sampai kemudian doknyeng gitu loh. Musim Milo es Milo misalnya, buka es Milo dia begitu trennya usai bubar. Ya, jadi harus membaca bahwa sustainability UMK itu ada pada apa? Misalnya penentuan lokasi, enak, apalagi di Surabaya ya. Surabaya itu kudu enak murah, Mbak. Kalau enggak enak murah ditinggal. Iya. Cerewet soalnya. Artinya yang macet-macet pun ada ya. Itu berapa banyak? Berapa persen? Kalau jumlahnya sekitar 230-an entitas ya, seingat saya. Itu kita bantu juga restrukturisasi, kita asesmen. Ada apa sih kok macet? Pak, mungkin juga ada kejadian yang tidak menyenangkan, mungkin kehilangan barang produksinya atau kemudian produknya memang tidak cocok untuk pasar dan sebagainya. Ya kita asesmen untuk yang bisa restrukturisasi. Jadi ya sudah nggak apa-apa, pelan-pelan ya bisa pengembalian modal berapa tiap bulannya aja. Jadi sebenarnya Siar tidak mengambil selisih bunga karena kita bukan lembaga keuangan. Jadi kita memang alokasikan duit untuk digulirkan, cuman via-nya perbankan. Jadi via-nya jadi urusan BRI kan? BRI mengambil jasa pengelolaan tuh kalau nggak salah tuh 2,5% kalau nggak salah. Kecil. Jadi murah banget ya. Murah banget dibanding dengan cost of money yang ada di pasaran kalau kita ambil perbankan atau pinjol jauh banget. Jadi tinggal memastikan agar tidak edukasi keuangan agar mereka tidak ngambil dana yang model pinjol karena itu pasti akan kegulung. Karena apa? Margin keuntungannya UMKM kan tipis. Kalau kena pinjol yang sudah begitu bunganya, waduh saya nggak bayangin itu. Jadi tapi itu fakta bahwa banyak yang terlilit pinjol di berbagai UMKM karena keinginan agar dia bisa starting tanpa punya modal. Oleh karena itu
Pemerintah juga buka banyak akses permodalan, ada KUR, ada banyak macamnya. Tinggal jangan takut sama bank, karena bank itu temanya justru membantu, mendeliver agar kayak begini loh bisnis yang benar. Jangan sampai kemudian salah dalam perencanaan. Kan perencanaan bisnis kan juga penting untuk modal, ngitung berapa proses produksi sehingga dia bisa bergulir terus. Kalau ekstrim, misalnya cuaca hujan 1 minggu terus menerus, kalau dia hari-hari terus nggak memikirkan persediaan, maka yang terjadi ketujuh kolaps, duitnya habis misalnya. Mungkin begitu Mbak Lucy. Iya. Kebetulan nih Mas Didi, Rumah UMKM juga punya jamaah gitu ya. Mereka para pelaku UMKM yang sedang belajar. Nah, bagaimana nih mengintegrasikan mereka dengan siar gitu? Ya, jadi contohnya adalah kewajiban kita untuk membina disabilitas. Jadi ada begitu banyak penyandang disabilitas yang tidak mungkin kita akses satu persatu. Maka mereka punya asosiasi atau perkumpulan atau organisasi. Nah, biasanya ada pertemuan rutin atau koordinasi yang dalam hal ini misalnya BK3S memfasilitasi hal tersebut. Nah, dalam penanganan UMKM akan sangat menyenangkan kalau kemudian ada seperti rumah UMKM yang jadi payung bagi beberapa UMKM. Menyampaikan kebutuhan dan sebagainya. Bahkan kalau memungkinkan misal ikut diskusi membahas 2024. Wah, keren banget itu. Yang dalam persepsi saya agak kurang pas itu adalah proposal based activity. Jadi kegiatannya September, proposalnya Agustus. Perusahaan itu nggak bisa kayak gitu. Jadi perencanaan itu harus sebenarnya based on year ya. Jadi kita jauh hari, 2024 mau ngapain aja nih kira-kira. Boleh saja tidak detail tentang UMKM-nya dapat apa, tapi kegiatannya bunyi sudah di anggaran. Jadi ini misalnya dihandle untuk disabilitas gedenya sekian ratus juta misalnya, yang dirincikan dengan kegiatan ABC misalnya. Nah, ABC tinggal dipetik mau kapan, mau Maret, mau Agustus, mau apa gitu. Jadi perencanaan jauh hari yang bisa justru kita kan sebenarnya cuman apa sih? Keinginan kita selain meningkatkan UMKM ya tentu membangun citra perusahaan. Jadi citra perusahaan itu pada intinya dibangun berdasarkan social activity itu. Jadi semakin banyak kegiatan sosial yang mendapat respon positif, engagementnya semakin tinggi, maka citra perusahaan semakin bagus. Bahwa perusahaan ini juga peduli sama sosial. Ada banyak aspek misalnya green energy, macam-macam, disabilitas, ada begitu luas. Nah, salah satunya adalah UMKM. Dan menurut saya paling strategis karena berdampak banyak orang ini. Iya, betul. Dan nanti kita lanjutkan setelah iklan ya, Lus. Jadi kita break dulu, kita ke iklan dulu ya. Ya, kita lanjutkan ya. Dan ternyata luar biasa ya tanggung jawab sosial lingkungan ya. Hari ini kita menggali PT Siar dan peluangnya sangat besar untuk bisa menjadi inkubator yang lain untuk teman-teman UMKM naik kelas begitu ya, Lus ya. Betul. Ini kami merasa bahwa kita harus bergotong royong karena kalau pemerintah tok-tokan gitu ya, itu ya abot. Tapi yang menarik, coba saya tanya ya, saya mewakili kegelisahan saya soal yang macet-macet itu loh. Ternyata di share, Mas Didi kalau boleh tahu kan pasti dievaluasi ya itu ya. Itu lebih karena apa Mas? Lebih karena memang bisnisnya kurang berjalan atau lebih karena memang mindset entrepreneurship-nya yang kurang pas atau piye Mas? Dalam konteks perubahan skala bisnis menjadi digital, lanskap bisnis jadi digital ini kan tampilan tidak lagi pajangan di depan rumah atau di stand gitu. Itu harus diubah mindsetnya bahwa ini karena harus tampil di sosmed misalnya atau di marketplace misalnya. Oleh karena itu kelihatan yang paling kedodoran adalah UMKM adalah cara menampilkan di marketplace. Itu kedodoran. Fotografi gitu ya salah satunya. Jadi Mbak Lucy, kalau misalnya pelatihan kita salah satunya kan skemanya ada dalam konteks pembinaan ada pelatihan, ada pameran, ada sertifikasi ya. Yang pelatihan contohnya dalam upscaling UMKM dilatih cara mutu produk. Jadi kita panggilkan fotografer profesional dan salah satu marketplace, waktu itu Shopee dipanggil
untuk menjelaskan kepada UMKM ini cara mutu produk yang bagus, bagaimana sih jualan online itu dengan handphone. Jadi nggak perlu sophisticated dia punya kamera bagus misalnya. Kamera pro gitu Handphone ya. bisa dengan bantuan lighting. Cara lighting gimana? Prinsip-prinsip lighting gimana? Cara ngambil agar makanan itu terlihat seperti atau produk lainnya seperti kita ingin memilikinya. Ya. Jadi deliver itu kemudian caption. Hmm. Bukan cuma foto, diupload 50.000 nggak bisa. Jadi di Copywriting. script writing, copywriting itu menjadi ilmu yang khusus agar orang bisa mendayun-dayu saat menjual. Oh, ada nilai Menghipnosis gitu. betul. Jadi ballpoint yang akan membawa Anda misalnya, padahal cuma ballpoint. Nah, kalau misalnya itu kita latihkan, kita harap agar kegagalan yang tadi macet-macet Mas Aldi sebutkan itu bisa dihindari, karena bukan karena makannya tidak enak, karena sekarang persaingan tuh luar biasa. Jadi contoh misalnya adalah dalam konteks persaingan, saya selalu mencontohkan begini. Chris John itu petinju hebat, luar biasa. Kita bayangkan dia naik ring dengan Mike Tyson. Gak bisa menang kalau pertandingannya, wow, tinju fair, tinju lo kelasnya beda. Gak bisa ibu-ibu meracang ditaruh di sebelahnya minimarket modern. Gimana bisa kemudian mereka bersaing head to head, sementara yang satu dari sisi permodalan bisa beli bulk, bisa beli banyak, yang kemudian dapat diskon price grosir, yang satunya harus kulaan di pasar tradisional yang harganya eceran. Jadi persaingan yang tidak sehat ini adalah peran negara untuk hadir dalam perlindungan usaha kecil dan menengah agar menjadi sehat. Gimana sih caranya supaya ibu-ibu meracang itu berhasil melawan minimarket? Entah jarak, entah karakter produk misalnya harus diregulasi, itu peran negara. Nah, peran kita bagaimana? Kita mendorong agar tampilan bisa lebih bagus. Dan kemudian kebanggaan akan makan lokal. Kita itu kalau di minimarket nggak mungkin kasir kenal sama pembeli. Jadi diajari hospitality, bagaimana kemudian itu sudah melekat di banyak ibu-ibu meracang, kenal dengan pelanggan. Rumus nomor 1 penjualan meningkat adalah kesetiaan pelanggan. Customer loyalty itu patut didorong agar orang return customer balik-balik terus. Nah, dengan kenal, oh gimana anak sekolah itu nggak mungkin dilakukan oleh kasir minimarket. Nggak ada obligasi dia untuk menyapa pelanggan dengan karakter personal. Nah, itu kemudian seperti dikuatkan agar dalam konteks persaingan model begitu mereka bisa bertahan. Kalau tidak, ya amblas. Cuman bisa jualan yang ekstrim misalnya. Jualan pentol atau jualan telur goreng. Bahannya beli frozen food. Ya marginnya tipis. Tidak ada edukasi cara bikin pentol yang enak misalnya. Yang misalnya dengan menghitung persediaan dia bikinnya pas. Kemudian cara penjualnya mau keliling, mau stand. Cara kita riset pesaing pasar pentol sederhana gitu. Pisang goreng, pesaing pasar, oh berapa sih harga pasarnya pisang goreng di Pasar Pagesangan atau di Kebonsari berapa. Nah, di situ disentuh, oh saya cocok nih kalau jualan di harga sekian dengan besar pisang sekian misalnya. Jadi diajari riset pasar sederhana supaya ibu-ibu mostly ya, UMK sama misalnya anak-anak muda itu tidak menyerah dengan skala kecil. Karena kita takut kemudian kalau entrepreneurship yang mereka lakukan itu mengalami kayak traumatik, wah dodolan aku rugi terus. Bukan rugi terusnya, caramu jualan yang harus di-treatment, misalnya begitu. Iya, jadi berapa dong penerima manfaat yang sudah disalurkan oleh PT Siar kepada pelaku UMKM ini, Mas Didi? Oke, kalau konsep kita salah satunya adalah mitra binaan ya. Kita sebut mitra binaan ya. Mitra binaan atau penerima manfaat ya. Mitra binaan ini dari tiap tahun akumulasinya di sebentar ini saya cari datanya. Kalau bentuknya mitra binaan berarti nggak selesai setahun ya Mas Didi? Iya, ada yang multi years tergantung size-nya perusahaannya. Ada yang multi Dan years itu terus dibina
termasuk yang tadi barusan belajar foto produk, mereka bisa menceritakan penjualannya naik loh setelah fotoku aku ganti sekarang di Shopee gitu ya, mereka menceritakan kayak gitu ya. Aku jadi inget si Mas Lukman ya, Fotolisius yang kemudian merekomendasikan, oh ternyata Share juga punya kepedulian loh, Ya. karena bisa menyediakan tempat gratis untuk pelatihan gitu dari Mas Lukman Fotolisius Ya, waktu itu. itu kita panggil jadi salah satu pelatih kita. Betul. Waktu itu sama Shopee, Mas Lukman itu atau Ko Lukman itu dia memberikan tips dengan handphone. Jadi si ibu-ibu ini tidak perlu tapi Kamera yang canggih gitu tapi ya. lampunya dikasih tekniknya. Nah, langsung praktek. Jadi pelatihannya langsung praktek, foto produknya langsung direview, dimasukkan ke grup. Jadi kita minta Mas Lukman, Mas follow up setelah ini. Jadi mereka konsul, begini bagus tidak? Oh kurang. Tidak berhenti di pelatihan ini, tapi di beberapa setelahnya mereka bisa konsultasi, Mas foto begini oke, oh kurang begini. Jadi kita dibantu. Saya ngikutin beliau di Instagram waktu itu, jadi sejak mulai followernya belum banyak sampai sekarang sudah banyak job. Mudah-mudahan Nambah cabang tuh di Jakarta sekarang. Fotolisius Iya. luar biasa. Dan Itu termasuk pasarnya luar UMKM biasa. loh. Ya, Iya, ya. UMKM, Sampai betul. kemudian bisa beli kamera lebih Berarti canggih dan berkat Share juga ya, enggak. yang Enggak. memberikan kesempatan kan Share juga. Setiap gitu orang ya. kan punya minat. Itu yang perlu adalah bagaimana kemudian menemukan minat dan pekerjaan yang pas. Misalnya minatnya bikin cake, ya udah cake. Minatnya bikin rujak cingur, ya rujak cingur. Minatnya fotografi. Minatnya menulis. Even menulis itu bisa menghasilkan uang. Ya. Jadi hal-hal sekarang, tapi harus paham bahwa misalnya ya ini Red Sea kan begitu banyak persaingannya. Betul, Tapi jangan betul. sampai nyerah supaya ya sama-sama kita bisa suatu saat yang paling dibutuhkan adalah sih pelanggan bangga sama membeli produk lokal. Kalau pelanggan atau kita semua bangganya pergi ke mall, produk-produk mahal, retail-retail makanan internasional itu ya kapan rujak cingur, tahu campur, tahu tek-tek bisa maju. Nah, kita harus membudayakan local pride. Ini local pride gitu. Ya. Oke, dan ini sudah saya duga dan akhirnya ditanyakan juga oleh sahabat Mercury, sahabat Oh, UMKM sudah ada ya. yang masuk ya? Ada Bu Ella. Sebelum kita break ke iklan ya, Bu Ella menanyakan begini, tapi sebelumnya dibilang, saya pelaku UMKM di bidang kuliner yang selama ini hanya jualan online dan jualan di rumah. Saya ingin gabung di Share biar makin smart berjualannya. Gimana caranya? Nah, itu kan Lus, Iya, pasti kan pertanyaannya seperti itu. Betul. Bu Ella, jadi bisa direct Bu Ella ke kantor ketemu PIC, TJSL namanya, nanti akses PUMK kalau misalnya butuh modal, kalau akses pelatihan butuh pelatihan, kalau akses sertifikasi. Jadi asesmen dulu butuh apa, belum tentu butuh modal, siapa tahu Bu Ella ini mobilnya 5 gitu. Tapi punya sampingan kuliner gitu kan, ya bisa jadi kuliner samping. Tapi asesmen itu penting karena need assessment itu menentukan kebijakan. Dia mau apa sih? Kita bisa kasih apa? Ada yang nggak bisa kita kasih, misalnya butuh modal kami 300 miliar kan nggak bisa. Ya. Jadi need assessment, kemudian dari situ kita tarik, kita bisa di sininya sertifikasi halal. Ini dengan tulisan halal di produk ibu akan menambah nilai penjualan. Oke, kami uruskan sertifikasi halal, Share yang tanggung, misalnya begitu. Oke. Jadi assessment itu kemudian bisa custom di tiap-tiap, memang akan capek jadi, tapi proses itu saling bantu. Tapi kalau misalnya perizinan oke, permodalan oke. Kalau misalnya pelatihan yang dibutuhin, bagaimana kemudian Mas Share selama ini memenuhi? Karena kan orang datang dengan kebutuhan yang beda-beda, Pak Ya, Ketua. jadi kita ambil yang ambil yang mainstream. Jadi yang kemarin dari yang tadi Mas Aldi bilang macet-macet itu kenapa sih? Gitu kan. Jadi bangkrut. Jadi karena kepukul pandemi atau memang produknya seasonal ya. Jadi musiman. Jadi kalau musiman lagi tinggi kayak saya sebut tadi misalnya es Milo. Lagi musim antrinya panjang kayak ular, tapi begitu musimnya hilang. Jadi nah, misalnya jadi macet-macet itu kemudian kita cara deliver produk ke dunia digital. Bagaimana caranya misalnya bukan cuman motretnya bagus, bukan cuma naruh di Instagram atau di sosmed, tapi bisa belajar script writing-nya. Kemudian naikkan ke toko
marketplace misalnya. Marketplace. Di marketplace itu kalau kita nyari misalnya kaos lari, munculnya ribuan, bahkan Iya, iya, puluhan iya, ribu. betul. Nah, Iya, bagaimana kita pakai keyword yang mendorong kita akan ada di atas, karena yang dilihat oleh konsumen yang di atas misalnya. Belajar tentang keyword, belajar tentang hashtag, belajar tentang kemudian orang kecenderungan pakai apa, kata-kata sampingan misalnya kaos lari murah, kaos lari Surabaya misalnya, kaos lari apa, kalau lari pagi segar ceria misalnya. Jadi orang kalau misalnya butuh apa sih yang dicari orang kaos pagi, oh enak, dingin, murah, nyerap keringat atau yang apa. Nah itu yang kemudian diajari bahwa masing-masing produk punya nilai ekstrinsik dan intrinsik masing-masing. Jadi itu bisa digali terus, oh, apa sih produkmu. Jadi dari situ kemudian mungkin kita bukan ahlinya, seperti fotografi, mungkin share bukan ahlinya, ya kita manggil pelatih fotografi untuk foto produk yang kita sentuh sekarang. Mungkin nanti akan ada lagi pelatihan pengurusan sertifikasi misalnya untuk halal, kemudian untuk mungkin ada BPOM, kemudian juga link and match. Jadi Siar itu perusahaannya kecil. Kalau kamu boleh bilang Siar itu kecil, tapi yang berumah di Siar, Unilever itu perusahaan yang Gede banget. Iya. 100 perusahaan terbesar di dunia itu, salah satunya. Jadi kalau dia bisa punya aksesibilitas ke real pasar nyata bahwa produknya, scope of produk dari misalnya, oh setiap tahun itu setiap kantor itu butuh kaos misalnya. Gimana sih supaya kaosnya bisa kompetitif, bagus, murah misalnya. Sourcingnya di mana sih kaos bagus murah itu, belajar sourcing. Kulaanin yang disengpas. Yang tidak pakai terlalu banyak modal. Jadi misalnya bisnis yang nggak pakai modal itu artinya begini. Banyak pabrik-pabrik murah, kurang tenaga pemasar. Nah, UMKM tuh masuk ke reselling bisnis. Itu lagi ngetren. Ada orang yang sugih tanpa bondo ya reseller itu. Karena dia cuma mengantarkan, menambah kata-kata dengan script writing yang bagus. Dropshipper udah dapat Selesai. ya. Ya, kalau orang datang ke Siar itu memang harus tadi Lucy sudah menanyakan harus orang Surabaya, KTP Surabaya. Enggak Mas. Jadi gini aja, nanti namanya Mbak Ita ya. Mbak Ita di bagian TJSL akan bantu. Mbak Ita ya. Mbak Ita nanti di share di alamat kami di Rungkut Industri Raya 10. Jadi kalau di Rungkut, Raya Rungkut ada pom bensin, di sebelahnya ada gedung tinggi tulisnya Siar. Itu di lantai 2. Di situ kemudian bisa atur janjian, telepon dulu boleh supaya bisa atur janjian, dan kemudian kita juga melayani email. Jadi kalau tidak bisa datang, komunikasi lewat email. Email ke di website kita siar.id. Jadi tinggal ke situ kontak share email, nanti diarahin, nanti dikontak balik. Jadi gitu ya. Sejauh maksud dan tujuannya bersurat itu ditemui, misalnya dia menceritakan secara sekilas bisnisnya. Nah, sama yang misalnya pakai bridging, misalnya kayak rumah UMKM ini misalnya di bridging kan, jadi ada beberapa anggota yang bisa dibina, kira-kira pelatihan apa yang dibutuhkan, langsung aja disamitkan peserta pelatihannya dibutuhkan. Misalnya pelatihan jualan online. Jualan online itu live online ya. Itu lagi ngetren. Jualan live online seperti TikTok Raffi Ahmad misalnya TikTok. Cara ngomong sama kamera, yang ahli ya Mercury, ahli. Gitu. Yang nanti pelatihnya para penyiar jagoan ini. Oke. Mas Didi. Lus, kita break dulu Lus, karena kita harus ke iklan dulu ya. Nanti kita extend karena tadi kita mulainya memang agak sedikit lambat. Bisa ya? Mantap. Sampai jam 8 boleh? Oh siap. Oke, kita ke iklan dulu. Oke, kita lanjutkan kembali, dan sahabat Mercury silakan loh, mumpung ada Mas Dirut ya, yang ternyata tawarannya menarik ya Lus ya. Betul. Ya kalau agresif sedikit gitu aja pasti lolos itu. Iya. Makanya memang bener ya, nggak kenal maka nggak sayang gitu ya. Cuman mau disayangin kok kayak gimana gitu ya. Mau dibawa pulang kok gimana? Nggak berani. Ya. Oke. Dan kalau Anda mau nanya-nanya boleh di line telepon juga boleh. Kita masih punya sesi yang terakhir, tapi nanti di menit ke 00 dari pukul 16 kita break dulu karena kita punya time signal yang harus disiarkan, tapi setelah itu nanti kita extend sebentar ya ini. Oke. Di sebentar di posko ada Bu Popi.
Pak Didi, manggilnya Pak Didi ini. Pak Didi katanya PT Siar menyediakan fasilitas pendukung seperti akses listrik, air bersih, sanitasi dan sebagainya. Apakah fasilitas ini diberikan pada pelaku UMKM yang ingin berjualan di wilayah Siar? Ya, kami secara khusus tidak punya kafe atau tempat jualan yang resmi. Kami cuma punya satu di gedung itu, punya koperasi, dikelola oleh koperasi karyawan. Tetapi UMKM yang masuk Siar difasilitasi. Jadi kami punya waduk di 16 hektar waduk itu di pinggir-pinggir itu sambil lihat. Iya. Nah itu UMKM Yang binaan. dekat masjid Jadi itu ya. Di dekat masjid. Ya, Itu resmi berarti ya Mas ya, meskipun di pinggir jalan maksudnya itu Binaan. ada binaan ya. ya bukan karyawan Siar ya, tapi Bukan karyawan, ya, enggak. Jadi binaan. Artinya bukan orang liar yang tiba-tiba Ya, kita jualan. tata, kita fasilitasi tempatnya sama atapnya sama tempat duduknya. Jadi biar mereka bisa berusaha dengan rapi ya. Karena kritik utama sama UMKM di jalan atau di tempat terbuka adalah kerapian dan higienitas. Jadi itu yang kemudian kami tekankan agar orang walaupun nongkrong pinggir jalan aman, merasa dirinya nggak terpapar kotoran lah, mungkin tikus lah apa, itu yang paling penting untuk difasilitasi. Nah, dari pertanyaan Bu Popi, kalau misalnya sebenarnya itu ada kayak kuota ya. Biasanya kalau ada yang mundur atau sudah tidak lagi bisnis baru diganti orang. Jadi sebenarnya nggak ada yang kita nampung terus gitu, nggak ada. Tetapi di pameran-pameran, beberapa pameran kita buka, salah satunya yang untuk show gitu ya, kayak UMKM yang berjualan gitu. Tapi kalau di kawasan Siar itu secara prinsip gini, kawasan itu kan bahaya kalau orang jualan di pinggir jalan. Iya. Kenapa? Truknya lalu lalang Iya, dan luar betul. biasa. Dan gede-gede. Gede-gede banget, dan parkiran pinggir itu jalannya pas sebenarnya. Jadi kalau ada mobil parkir atau apa itu akan problem. Tapi ada orang datang makan biasanya sebagai kawasan industri penting untuk punya itu. Jadi kita sebenarnya mikir pasnya gimana ya supaya ngatur, karena tanahnya sudah kadung penuh. Jadi tidak didesain awal ada food court yang luas kayak dengan sengaja ada tanah yang didedikasikan, itu nggak ada kita. Jadi perencanaan awal dulu tahun 74 Rungkut itu kan rawa-rawa. Tempat jin buang anak. Anaknya jin diambil siapa gitu. Dipindah ke Kalimantan sekarang dan beranak lagi di sana. Tapi sekarang sudah jadi padat penduduk. Kendang Sari, Kutisari, Rungkut Kidul itu semua sudah kayak ya udah semua sudah rumah penduduk dan tidak ada lagi lahan yang bisa diluas, sehingga kami dari konteks sustainability melebarkan ke Brebek, kemudian melebarkan ke Pier, Pasuruan. Jadi pertanyaan Bu Popi mungkin bisa dibantu nanti dari rekan-rekan Pemkot karena mereka punya SWK ya. Apa itu sentra wisata kuliner yang juga akan dikembangkan terus-menerus ya. Sentra wisata kuliner itu biasanya dicita-citakan sebagai orang cari makanan di situ. Yang perlu adalah memastikan bahwa orang datang ke situ dengan nyaman, misalnya parkiran nggak terlalu mahal. Masa beli makan 7.000 parkirnya 3.000? Itu kan hampir 50% dari belanja kita makanan, itu kan nggak nyaman buat orang. Iya, Jadi betul. Pemkot juga harus fasilitasi bahwa namanya PK5 itu ya bebas parkir gitu kan, kira-kira nggak ada pungutan parkir. Kemudian makanannya enak, bukan cuman kemudian seperti transit area di jalan tol. Semua UMKM jatuh-jatuhnya ke pop mie. Jadi semua migrasinya ke kopi sachet dan pop mie. Jadi makanan lokal itu nggak muncul karena mereka mungkin kurang bisa di persediaan dan sebagainya. Akhirnya biar gak mampu kopi sachet sampai pop mie sama semua sampai Surabaya sampai Jakarta, itu kan nggak pas. Jadi bukan cuma ngasih tempat tetapi juga memastikan bahwa usaha itu bisa tumbuh dengan sesungguhnya usaha. Jadi bukan cuma sekedar reseller pop mie saja gitu. Ya, oke. Baik. Ini kita udah pukul 16 ya Yanti ya. Ya nggak apa-apa ya, kita break dulu ya, kita ke time signal dulu, nanti setelah itu kita lanjut untuk melanjutkan sedikit perbincangan dengan Mas Dirut ya. Ya, time signal kita ini menyemangati bulan baik Agustus ya, bersama teman-teman Wings Food kita menggelorakan semangat Indonesia merdeka begitu. Saya pakai merah putih loh Mas. Oh iya, keren, tahu juga ya. Pak Dirut ini tahu juga. Bu Popi, jadi itu ya memang difasilitasi, tapi kalau misalnya pertanyaannya
ingin berjualan di wilayah siar ya berarti harus nunggu ada yang mundur dulu baru mungkin karena terbatasnya lokasi kami. Terbatasnya lokasi begitu. Oke, baik. Terus sambil nunggu yang lain. Mas Didi, program TJSL itu kan sifatnya filantropi ya. Jadi ada hibah gitu ya. Ada nggak cerita mengharukan gitu ya ketika PT Siar menyalurkan bantuan itu, kemudian membuat si penerima ini akhirnya naik kelas gitu? Ya, contoh yang saya alami, maksudnya interaksi yang saya tertarik, saya ingat terus adalah kerupuk duri ikan. Jadi ikan itu kan sudah diambil dagingnya untuk file, untuk bubuk tepung ikan dan sebagainya, kan menyisakan limbah. Limbahnya biasanya duri-duri itu, sebagian kepala dan sebagainya itu dibuang. Nah, ada salah satu binaan kami yang di Kenjeran itu mempropos ide untuk mengolah si ini menjadi tepung ikan dan menjadi kerupuk. Dan jadi barang itu. Jadi kami bawa waktu itu ke Bangka Belitung untuk pameran di sana dan lumayan penjualan. Jadi taste-nya masih taste ikan. Tulangnya bisa menjadi tepung dan ternyata dari konteks kesehatan dia bisa punya kemanfaatan beberapa hal gitu. Jadi kita sebagai perusahaan ingin agar hal-hal seperti itu terjadi. Jadi bukan cuman semata-mata jualan mie itu. Apa value yang ada di dalam mie itu, misalnya mie sehat kah, mie apa yang kemudian akrab sama digest untuk anak-anak, bayi misalnya. Jadi didorong agar ada kemajuan dan pembeda, distinktifnya harus ada, karena bagaimanapun kalau kita mau menonjol di antara yang baju merah ya bajunya putih, kira-kira gitu. Sama-sama kue tapi kuenya distinktif. Nah, si kerupuk duri ikan itu luar biasa menurut saya. Limbah bisa diolah kembali jadi makanan dan higienitasnya dibantu dikelola ya, bahwa dia ujungnya jadi kerupuk toh digoreng begitu kan. Jadi si mambu iwak lah kira-kira gitu. Jadi walaupun sebenarnya tulang Dan itu limbah gitu, biasanya siapa yang mau gitu. jadi ini kita ini sama Pak beda tipis-tipis 11-12 sama ini kaki 4 ini kita. Dimusuhi kucing anjing kita. Betul. Ini makanannya kucing anjing kita betul, ambil. Kucing itu geleng-geleng iki ya apa menungso. Tulang-tulangnya dijupuk iki apa iki. Dan akhirnya produknya sukses ya sampai saat ini. Jadi selain itu orang kan cenderung penasaran, ya apa sih rasane. Jadi menciptakan rasa penasaran untuk mencoba dan enak sehingga kemudian dia dapat enak lagi. Jadi orang itu kan pasti cari pembeda, dan ini pembeda. Kalau kerupuk ikan biasa nggak ada, itu banyak istilahnya, banyak banget di pasaran kerupuk ikan, mau tenggiri mau. Tapi kalau kerupuk duri ikan bisa dibayangkan, misalnya kerupuk kulit duren misalnya kira-kira misalnya gitu orang, ya apa sih rasanya kira-kira gitu. Ono duren ini enggak rasanya. Betul. Iya. Oke, ternyata memang sahabat UMKM semua itu kembali kepada nawa itu ya. Karena treatment apapun dan dilakukan dan diberikan oleh siapapun juga ujung-ujungnya balik ke kreativitas, ke integritas gitu ya dari para pelakunya itu sendiri gitu. Ya. Dan itu cerita suksesnya. Ada nggak cerita yang nggak? Yang macet-macet itu. Jadi macet-macet itu termasuk cerita kita, PR kita bersama dan dialami hampir semua BUMN ya waktu kita rapat di Jakarta oleh asisten deputi Kementerian BUMN yang urusan TJSL, deputi TJSL tuh gimana ya cara untuk, karena mereka bisnis serius, karena misalnya udah berusaha tapi gagal. Jadi kadang-kadang kita tidak paham kemampuan kita lari. Kita itu sprinter 100 meter bukan maraton misalnya. Atau terbalik, kita tuh pelari maraton bukan sprinter. Karakter larinya sprint sama distance itu kan beda. Betul. Nah, kadang-kadang orang itu mengasumsikan, asumsi itu adalah dasar dari keputusan-keputusan yang salah. Harus berdasarkan fakta. Misalnya survei pasar, diajari beneran sebenarnya barang ini kalau dijual itu potensi laku nggak sih? Marketnya caranya survei kira-kira di pasar yang ada berapaan, bisa masuk nggak ini? Oh mahal nggak bisa misalnya. Ada yang asumsi itu memaksa, iki enak iki. Subjektif tapi yang muji pacarnya misalnya. Wah enak dek, gaweanmu dek, ayo didodol. Begitu dibuka dasaran
Kapayu. Kapayu, misalnya. Karena yang pacarnya itu ada motif cinta di sana. Bukan murni memuji. Bukan murni memuji, ya. Oke, baik. Lucy, masih ada yang mau didiskusikan? Sebenarnya banyak ya, tapi karena kita terbatas waktu juga ya. Bukan yang pertama ini, Mas. Nanti akan ada lagi. Mungkin nanti akan dihadirkan UMKM yang sukses. Cara ngakses dana bagaimana sih? Jadi cara mereka ngakses TJSL. Nah, di situ kemudian Tapi bisa. mungkin kita awali juga dengan kalau kami ingin berkunjung ke Siar, oke ya Mas? Boleh, Mas. Siap. Bawa pangsit, saya suka pangsit. Siap, siap. Cuman pangsit murah lah Kak. Jalur sing liyane yo kaiso gowo. Tenang Mas, kita punya banyak teman-teman UMKM nanti tak bawain. Bercanda. Saya enggak nolak lo ya. Ya. Oke, baik, sebelum kita mengakhiri semuanya sebagai closing statement dari Mas Dirut. Ya, kepada para pendengar Mercury, harapan terhadap kesempatan aksesibilitas pendanaan, pelatihan, sertifikasi itu ada begitu luas. Karena BUMN di Jawa Timur bukan cuma Siar saja, ada berbagai BUMN di sini. Kemudian perusahaan swasta juga punya kewajiban. Kadang mereka sulit menemukan rekan-rekan pendengar. Jadi gimana sih caranya supaya bisa ketemu antara yang mau ngasih bantuan dan yang butuh ini. Nah, itu agresivitas dan bridging oleh media seperti Radio Mercury ini, kemudian oleh komunitas-komunitas seperti Rumah UMKM bisa didorong agar akses yang pas sehingga punya portfolio. Oh, aku 1 tahun bisa 300 UKM dari sini pembinaannya. Jadi bapak asuhnya sini ya. Jadi mengumpulkan misalnya perusahaan-perusahaan besar terutama yang punya concern sama penyaluran dana BUMK ya. BUMK itu dana untuk pembinaan UMKM. Oke, baik. Kita sampaikan undangan terbuka saja. Silakan kami dari ruang UMKM mengagendakan untuk mengunjungi beliau. Yang pasti pangsit mie kesukaannya ya tadi ya. 15.000 Mas di Kendang Sari ada. Langganan saya. Saya kasih alamat nanti. Oh, jadi harus beli di sana ya. Bercanda. Silakan nanti teman-teman bisa sekalian kalau mau di endorse sama direktur utamanya PT Siar ya nanti di kantornya ya. Keren ya. Oke, baik. Tapi matur nuwun sangat Mas Didi. Sami. Sehat-sehat terus ya Mas ya. Sama-sama. Selalu. Sukses selalu. Oke, Lucy, ada yang mau disampaikan? Iya, ini saya ingin menyampaikan kepada para pelaku usaha bahwa kita tidak sendirian. Kita ternyata banyak teman. Betul. Sekarang teman kita bertambah 1, ada PT Siar. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi, berkolaborasi juga ya. Berkolaborasi dan kembalinya buat teman-teman UMKM. Buat pelaku UMKM juga. Oke, thank you Lucy dan sahabat Mercury mewakili para narasumber dan kami semua yang ada di perbincangan sore hari ini. Kita mohon pamit sampai ketemu dalam rumah UMKM selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.